konsep dalam Islam untuk kita kalau mau ya mengarahkan anak-anak berdiskusi. Ini Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulika. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini hati-hati sekali. Ya, narkoba, LGBT, penyimpangan-penyimpangan lainnya karena anak-anak menjauh dari kita. Karena apa? Karena Allah sudah wanti-wanti kasih tahu bahwa kalau kita keras dan berhati kasar, mereka menjauh. Mereka nggak kemana-mana ke Bu Aisyah, kan pandemi, dia di dalam kamar, itu juga bisa menjauh. Ya, dia nggak mau ngomong sama kita, dia ngomongnya sama gadgetnya. Itulah makanya kita diminta oleh Allah untuk ya memohon rahmat Allah untuk bersikap lemah lembut. Bu Aisyah, saya sudah lembut tapi ngeselin tuh anak. Saya baru ngomong 1 kalimat, dia jawab 10 kalimat. Ya, itu tadi juga Pak Baron mengatakan, yang menyampaikan Al-Quran selalu mengatakan ya, maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, dia main gadget terus ya Allah. Terus sebut nama anaknya ya Bu. Saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Ya, masih juga pegang gadget udah tengah malam ya Rob. Dan mohonkan ampun bagi mereka, ampuni dia ya Allah. Karena orang tua ini perantara antara anak dan Allah sebagai ya memohonkan doa, memohonkan ampun. Masa anak gak bisa sih minta ampun sendiri? Bisa. Tapi umur mereka belum lagi seperti kita sedikit-sedikit minta ampun. Mereka masih muda, masih menganggap ini gak apa-apa. Makanya kita yang mintakan ampun. Ya Allah, ampuni anakku ya Allah. Baru tuh, wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Ya, faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi ini sudah dikasih arahan supaya nggak bingung kan? Ya, parenting juga kita harus berbasis, apalagi kita keluarga Muslim, berbasisnya harus Al-Quran. Nanti contohnya ada pada Rasulullah. Kalau lagi belum jelas nanti ada ijtihad para ulama ini gitu ya. Jadi ini saja, ini luar biasa banget. Ya, dia gadget terus. Kita pakai 3 cara ini dulu baru ajak musyawarah. Ya Allah, mohon saya lemah lembut ya Allah. Ya, susah banget sih Bu Aisyah minta lemah lembut terus. Ini udah dikasih tahu kalau keras dan berhati kasar nanti menjauh dari sekitarmu. Di luar rumah itu ya Allah banyak banget bandar narkoba, komunitas LGBT yang mempropaganda, ngajak-ngajak, ya, yang judi, yang free sex dan sebagainya. Saya kenapa suka sekali, semangat sekali kalau suruh bicara parenting. Karena saya sejak tahun 98 sampai sekarang ngurus narkoba, 6 tahun terakhir ngurus LGBT, ngurus anak-anak yang menyimpang. Itu karena apa? Keluarganya, pola asuhnya itu keras dan kasar. Ya. Sehingga dia menjauh. Kalau udah kena narkoba, ya Allah susah banget Bu. Itu ngobatinnya seumur hidup. Memang bisa pulih, tapi seumur hidup dijagain. Mending sekarang kita ya berikhtiar dengan tekad baja untuk apa? Minta sama Allah sikap lemah lembut. Maafkan, mohonkan ampun. Ya. Saya mau sharing ya, saya memang bekerja di dunia penanggulangan zat adiktif, termasuk rokok kan. Anak saya salah satunya ada yang ngerokok, yang lain nggak ngerokok. Tapi saya tahu tuh pasti ada satu alasan kenapa dia merokok. Sebelum saya tanya dan sebelum saya ajak diskusi, pakai Ali Imran 159. Saya di kamar, saya nangis loh. Anak saya kok ngerokok. Ya, istighfar dulu, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Dan saya nggak mau bilang saya kecolongan atau nggak colongan. Ini kan masalahnya masalah sesuatu yang mungkin ada hal yang dia menyimpan kesedihan. Jadi istighfar. Ya Allah, mohon rahmat-Mu ya Allah untuk saya bersikap lemah lembut kepada anakku Fulan bin Fulan ya Allah. Terus apa? Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini ya Allah. Ya, kata orang-orang dia merokok, tapi saya belum tahu ya Allah, saya harus konfirmasi padanya. Tapi saya maafkan dia ya Allah.
Dan ampuni dia anakku ini ya Allah, ya ampuni anakku ini ya Allah, fulan bin fulan ini ya Allah, ampun. Sudah melakukan 3 langkah ini, barulah temui dia. Saya ketok kamar, nak, ibu mau bicara. Baru ngomong gitu aja, mau ngajak musyawarah, dia udah minta maaf duluan. Ibu maaf ibu, ibu barangkali dengar aku merokok. Iya nak, ayo kita ngomongnya duduk yuk. Dan ingat kalau kita bicara sama anak laki-laki, ya lebih enak ajak makan. Ayo kita makan dulu ya. Karena laki-laki itu pantang dinasehati dalam keadaan perut kosong atau haus, aja makan. Disitulah saya tanya, kenapa nak, ada apa nak, dan sebagainya. Ya, dan dia minta tolong, Bu, tolong saya ibu. Ibu saya mau berhenti Bu, tapi tolong. Ibu juga ngerti tentang zat adiktif. Iya nak. Ya. Dan saya bikin sebuah perjanjian. Kamu kalau merokok hanya boleh di tingkat atas dan harus duduk di meja. Ambil asbak. Kalau belum ambil asbak nggak boleh sama sekali bakar kau punya rokok. Itu diajarin kayak gitu. Bahkan kalau di sekolah pun kepengen banget kamu merokok, larilah pulanglah ke rumah. Hanya ada tempatmu di atas loteng ini, di atas tempat ini. Di situ saja kau duduk situ. Itu diajarin seperti itu supaya dia bertanggung jawab. Sampai kita terus bantu dia untuk nanti mengurangi, akhirnya berhenti. Karena zat adiktif ini susah untuk langsung berhenti. Tapi ini dipakai ini terus. Dan waktu musyawarah, dan kemudian kita nih sudah dapat nih ya hasilnya, iya bu, ya nak ya, ngerti ya nak ya. Jadi kan kita win-win solution. Maunya sih nggak ngerokok kan, maunya ibunya kan. Tapi dia sudah terlanjur merokok dan sudah mungkin 3 bulan. Orang kalau udah ngerokok 3 bulan itu ya untuk berhentiinnya harus ada strategi, ya kan. Nah saya berarti ya mulai ya beradaptasi keinginan saya untuk bijaksana. Dia pun juga beradaptasi untuk mengerti bahwa ini mau berhenti ini gitu. Oke. Nah, inilah yang dikatakan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Hindari keraguan. Nggak, kalau misalnya saya nggak tahu Ali Imran 159, pasti ragu banget. Aduh, nanti berhenti nggak ya? Jangan-jangan nanti dia nggak berhenti. Ah, pasti nggak berhenti. Itu bahaya. Kita nggak tawakal pada Allah. Ya. Itulah pentingnya ini. Ya, kalau buat saya surat Ali Imran 159, mungkin saya tidak banyak hafal Quran karena waktu saya di Al-Azhar belum lagi ada metode hafal Quran kayak sekarang. Tapi setiap ayat yang kita tahu ya itu dihafal, dipraktekkan. Mau nggak mau seperti itu. Kita produk yang nggak hafiz Quran. Ya, tetap belajar usaha sekarang, tapi tidak secakep kalau dari kecil belajarnya. Ya, kalau dulu Al-Azhar kan kita suruh hafal juz 30. Kalau sekarang kan hafal 30 juz misalnya gitu kan. Anak-anak sekarang apalagi ya. Ya alhamdulillah lumayan loh hafal juz 30 ya. Ditambah lagi nanti apa yang memang ya itu ada kaitannya dengan pedoman untuk kita melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Itu dipakai. Ini bahkan ini bukan hanya untuk anak, untuk pasangan hidup. Mau tegur suami ajak musyawarah soal uang belanja, pakai Ali Imran 159. Ya. Mau ngomong sama tim, pakai 159 ini. Kadang kan kita kan juga kadang-kadang kesel ya sama tim barangkali. Tapi kan saya bilang, ya Allah maafkan saya maafkan tim saya ini ya Allah. Mohonkan ampun baginya. Dia mungkin belum tahu apa yang saya mau karena mungkin saya terlalu cepat. Saya bikin program dan sebagainya. Nah, barulah ajak musyawarah. Ini betul-betul buat saya pribadi Ali Imran 159, makanya ini saya berbagi karena ini mumpung diajak bicara saya kasih ini Ali Imran 159 ya Masya Allah.